Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Wabitu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang kita sadari dengan sesadar-sadarnya dalam keimanan di hati bahwa atas rahmat, hidayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam keadaan baik dan sehat. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, kembali lagi bersama saya M. Alfi Syahrin pada pertemuan ke-14 mata kuliah Hukum Perdata. Dan kesempatan ini kita akan coba memahami secara komprehensif tentang hukum perjanjian. Sebelum kita memulai agenda materi pada siang hari ini, kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara yang saya muliakan, bahwa dalam proses perkuliahan spesifik tentang hukum perjanjian ini, kita akan coba memahami secara komprehensif tentang hukum perjanjian. Tentu kita akan memahami tentang ketepatan kita memahami dan menjelaskan tentang hukum perjanjian. Kemudian kita akan coba memahami juga secara komprehensif tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Lalu kemudian berkaitan dengan adanya pihak-pihak yang tidak menjalankan perjanjian, lalu kemudian mekanisme penyelesaian sengketa bila mana para pihak tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya itu. Nah, kalau kita berbicara tentang hukum perjanjian, tentu kita berbicara apa urgensinya memahami konsep hukum perjanjian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita memahami bahwa setiap kita dan dalam setiap sejarah peradaban manusia tidak pernah terlepas dari konsep perjanjian. Apakah dalam posisi dia yang memberikan janji atau dia dijanjikan oleh orang lain. Nah, dalam konsep hukum tentu kita berbicara tentang adanya kesepakatan, kapasitas para pihak yang terlibat, kemudian apa yang menjadi tujuannya atau kausa yang halal, kemudian konsiderasi. Nah, berkaitan dengan konsep perjanjian, ya ada yang perjanjian itu tentu tidak semuanya memiliki aspek hukum. Nah, pada kesempatan ini kita tentu membahas pentingnya hukum perjanjian itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mengerti dan memahami bahwa ada perjanjian itu yang ada aspek hukumnya, ada pula yang perjanjian itu tidak memiliki aspek hukum. Nah, kalau kita berbicara tentang perjanjian dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita berbicara tentang adanya kesepakatan di antara dua pihak atau lebih yang memiliki niat untuk menciptakan hubungan dalam bentuk perikatan. Kita juga mengenal istilah kontrak. Perjanjian, kontrak, atau perikatan pun bisa dijadikan sebagai dasar. Nah, kalau kita berbicara perjanjian dalam konsep hukum, tentu kita berbicara tentang perjanjian atau kontrak dalam bentuk tertulis, lisan, atau bahkan tindakan nyata yang menggambarkan persetujuan untuk memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati. Nah, kalau kita berbicara tentang unsur-unsur perjanjian di Indonesia, kita mengenal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa setidaknya ada 4 hal yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian. Yang pertama adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kita akan melihat secara spesifik bahwa di dalam sebuah perjanjian itu harus ada kesepakatan
baik dalam posisinya sebagai dirinya sendiri ataupun dalam posisi dia sebagai perwakilan dari orang atau badan hukum yang telah diberikan kuasa kepadanya. Jadi kesepakatan-kesepakatan ini kalau kita lihat tentu kesepakatan-kesepakatan yang akan membahas tentang adanya hak dan kewajiban. Jadi syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 yang pertama adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan ini ya orang yang dianggap cakap. Kalau kita bicara dalam konsep hukum positif di Indonesia ya, cakap itu ya orang yang sudah dewasa. Jadi siapa yang tidak cakap? Yang tidak cakap itu adalah anak-anak. Yang tidak cakap itu adalah orang gila. Yang tidak cakap itu adalah orang yang berada di bawah pengampuan seperti orang yang sakit, tapi sakitnya itu tidak menentu, seperti sakit ayan dan lain sebagainya. Kemudian kesepakatan itu adalah suatu pokok persoalan tertentu, apakah jual beli, apakah sewa menyewa, atau hal-hal yang lain. Termasuk juga misalnya dalam konsep perjanjian kerja. Ini adalah persoalan-persoalan tertentu yang disepakati oleh para pihak. Atau jual beli rumah. Ya, kalau kita lihat di dalam slide ini kita akan melihat ada orang mau jual, lalu kemudian kita mau beli, terjadi negosiasi tawar-menawar, kemudian ada kesepakatan. Nah, itu adalah sesuatu pokok persoalan tertentu. Kemudian sesuatu sebab yang tidak terlarang. Ada perjanjian misalnya, tapi dia terlarang. Terlarang oleh siapa? Atau klausa halal yang dimaksud itu yang seperti apa? Yang dimaksud dengan sesuatu yang tidak terlarang itu adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, misalnya perjanjian jual beli narkoba ya jelas nggak boleh. Yang boleh itu ya hal-hal yang bersifat umum dan tidak dilarang oleh regulasi. Nah, jenis-jenis perjanjian ada perjanjian tertulis, bisa kita lihat ya, perjanjian tertulis dibuat ya, nanti kita akan bahas secara spesifik, ditandatangani, lalu kemudian ada di hadapan notaris, ada juga akta di bawah tangan. Itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis dengan syarat dan ketentuan berlaku. Oh ya, poin pentingnya dalam perjanjian ini, di dalam syarat sahnya suatu perjanjian itu adalah 4 tadi. Jadi kalau ada yang bertanya, materai jadi syarat sahnya perjanjian? Enggak. Materai itu tidak menjadi syarat sahnya perjanjian. Kemudian ada perjanjian lisan, ya, dilakukan secara langsung. Tentu ini pembuktiannya agak susah, tapi bisa. Berikutnya ada perjanjian bilateral antar negara, 2 negara. Kemudian ada unilateral atau multilateral. Ini perjanjian atau jenis-jenis perjanjian atau kesepakatan. Nah, dalam proses pembentukan perjanjian itu kita bisa melihat ada tahapan-tahapan yang mesti dilewati oleh para pihak itu ya, tentu negosiasi. Misalnya kita jual beli rumah, tentu ya kita sebagai penjual menjual dengan harga berapa, kemudian pembeli inginnya berapa. Kos-kosan juga begitu dan lain sebagainya. Kemudian ada negosiasi, ada tawar-menawar, kemudian ada penandatanganan perjanjian. Kemudian, nah dalam prosesnya, memang tidak semua perjanjian itu dilaksanakan oleh para pihak. Ada yang dilaksanakan, ada pula yang tidak dilaksanakan. Nah, konsepnya nanti kita akan berbicara tentang wan prestasi, ya. Kalau kita lihat bahwa pelanggaran perjanjian itu ya, misalnya tidak sesuai dengan spesifikasinya, bangunannya tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Karena mungkin karena ada yang menggunakan uangnya terlebih dahulu untuk memutarkan anggarannya, ada juga karena faktor alam gitu ya. Jadi pelanggaran-pelanggaran perjanjian itu ada konsekuensi hukumnya. Apakah dia disengaja atau tidak disengaja. Kalau misalnya dia tidak disengaja misalnya, ya bisa jadi dipahami sebagai bentuk wan prestasi. Tapi kalau dia misalnya sengaja, udah ada etikat dari awal untuk tidak melakukan perjanjian,
ya nanti masuk ke secara spesifik ke perbuatan melawan hukum. Nah, tentu setiap pelanggaran perjanjian akan ada konsekuensinya. Konsekuensinya tentu penyelesaian sengketa. Kalau penyelesaian sengketa, kalau kita buat di dalam sebuah kontrak atau perjanjian itu ya banyak mekanismenya, seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa itu ada arbitrase, ada proses mediasi, ada negosiasi, dan ada litigasi. Jadi kalau arbitrase, mediasi, negosiasi itu masuk ke non litigasi, sedangkan di luar itu disebut dengan litigasi atau melalui proses peradilan. Mengajukan gugatan, apakah gugatannya wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Contoh kasus wan prestasi itu adalah misalnya dalam pembuatan rumah misalnya. Seharusnya selesai dalam waktu 3 bulan, ternyata udah 3 bulan setengah nggak selesai. Nah, itu bisa masuk ke dalam wan prestasi. Tapi kalau misalnya dalam perbuatan melawan hukum bisa spesifik ya, bisa spesifik karena ada niat di dalamnya. Dan kita mesti memahami lagi secara komprehensif bahwa kasus perdata itu memang dominan ya, kasus-kasus perjanjian atau kontrak, apalagi kalau kita berbicara bisnis to bisnis ya, antara pengusaha satu dengan pengusaha lain. Tapi nanti akan banyak faktor-faktor di luar teori yang kita bahas ini ya, konsepnya, tetapi lebih spesifik tentu akan muncul persoalan-persoalan hukum di dalamnya sampai kepada tahapan penyelesaian. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan hukum perjanjian secara ringkas, mudah-mudahan bermanfaat. Berkaitan dengan tataran diskusi ya, tentu saya akan membuka ruang untuk itu. Silahkan saudara sekalian untuk berikan komentar di kolom YouTube saya. Insya Allah saya akan berikan jawaban-jawaban yang mudah-mudahan bisa mencerahkan saudara sekalian. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.